Bagaimana sih cara kita di masyarakat, mungkin teman-teman di rumah, untuk membangun sistem pendukung atau mencari dukungan dari orang lain yang bermanfaat untuk mengatasi imposter syndrome ini, Dokter? Oke, mungkin satu kita mengubah habit kita ya. Kayak tadi di awal kan kita ada cerita nih, wah faktor keluarga juga salah satunya bisa memberi dampak seperti ini. Mungkin kita lebih bisa membiasakan diri walaupun mungkin tidak bagus gitu, belajar mengapresiasi usaha orang gitu. Dalam artian menghargai apa yang udah dia lakuin gitu. Jadi si orang ini pun walaupun kerjaannya dan kalaupun memang rasanya masih kurang ya mungkin kita minta koreksi atau nasihat atau mengajukan saran seperti itu. Tapi kita kalau langsung menjudge kamu kurang, kamu ini melabel dia seperti itu pasti akan menyebabkan tekanan sama orang. Betul. Nah, jadi kedepannya kita lebih menjaga seperti itu sih Dokter Udin. Berarti kita harus memang kebanyakan kita selalu sering menjudge ya, apalagi sering kali membandingkan satu dengan yang lain, betul, ya kan? betul. Kadang-kadang kan kita suka nih orang ibu-ibu ya si anak si anu kok udah bisa begini, Iya, anak saya benar, belum benar gitu. sekali, Dokter. Itu kan kadang-kadang jatuh ya anak walaupun dia masih kecil belum ngerti, tapi kan dia ngerasa gitu bedanya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat jiwa. Bersama saya Saifuddin Nasution di acara Seksi Ansetas PP PDSKJI, dan kita telah kehadiran nih yang tidak asing lagi, Dr. Cindy CSRT, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa. Bagaimana dokter kabarnya hari ini, dokter? Kabarnya baik. Dokter Udin sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga, dokter. Dokter, kita hari ini akan membahas bagaimana cara mengatasi imposter syndrome. Jadi kan dokter, sebelum kita memasuki nih bagaimana cara mengatasi imposter syndrome ini, mungkin teman-teman pengen mengetahui nih gejala atau tanda umum yang sering kita jumpai pada imposter syndrome ini, dokter. Oke, saya coba ya dokter. Imposter syndrome ini biasanya orang-orang ini ngerasa ada keraguan sama diri dia. Dalam artian dia ngerasa tidak kompeten, dia merasa mungkin ada pekerjaan itu padahal sebenarnya berhasil nih. Tapi dia ngerasa kayaknya bukan kerjaan saya, bukan saya ngasilin dan bukan itu. Jadi ada keraguan dalam diri dia. Dan kalaupun dia udah sukses, dia merasa tetap ini bukan karena saya. Jadi kesuksesannya itu gara-gara faktor lain, misalnya ini kan mungkin gara-gara memang bantuan si bapak itu kerja di dalam sini atau ada faktor yang lain. Pokoknya bukan gara-gara dia lah suatu kejadian itu berhasil. Terus dia selalu mungkin ada selalu pikiran-pikiran negatif bahwa semuanya itu terkait dia, bahwa bukan saya, bukan karena ini berhasil gitu. Terus ngerasa selalu akan gagal terus. Pasti apa yang saya buat pasti nggak berhasil deh. Misalnya contoh nih kayak kita ngelamar pekerjaan. Aduh, pasti saya akan ketolak nih. Nggak akan diterima, nggak akan ada orang yang akan mempekerjakan saya. Jadi lebih ke situ dia orangnya kalau imposter syndrome. Jadi ngerasa keraguan dalam dirinya, jadi menyebabkan dia jadi penurunan rasa percaya diri pada si orang yang mengalami ini. Berarti dia lebih ke orang jadi rasa kurang percaya diri deh, dokter. Iya benar dokter Udin. Dan hal apa saja sih dok yang dapat memicu terjadinya imposter syndrome ini? Oke, mungkin mana ya pemicunya? Mungkin salah satunya mungkin dari faktor keluarga dokter Udin. Misalnya nih si anak mau ujian, udah belajar mati-matian di sekolahnya cuman ujian lah dia besok dapatlah 98, pulang-pulang dia udah dengan rasa bangganya dapat sekian. Ibunya bilang, kok cuma dapat sekian ya? Harusnya bisa dapat 100 atau dapat lebih tinggi. Nah, di situ dia udah dapat kayak tuntutan bahwa dia selalu akan merasa kurang nih di mata orang. Jadi kurang apresiasi mungkin dari situ. Kedua, mungkin tekanan dari sosialnya, mungkin yang prestasi di lingkungan sekitarnya juga tinggi, harus besar, harus berhasil dan sebagaimana menyebabkan seseorang seperti itu. Lalu mungkin dari salah satunya juga kepribadiannya, mungkin dia tipe yang harus rapi, harus terorganisir, harus berhasil, harus pokoknya nggak bisa kalah deh gitu, mungkin seperti itu. Perfeksionis dia Iya, orangnya, mungkin lebih ke dokter ya. perfeksionis dia ya dokter Udin. Baik dokter, berarti sebenarnya faktor lingkungan dan keluarga ini sangat mempengaruhi sekali ya untuk orang imposter syndrome ya dokter. Benar dokter, karena dia jadi merasa kurang. Kalau dari pinggirannya juga membuat dia merasa kurang. Kalau kita ya nya menghargai dengan usaha dia, mungkin dia akan merasa cukup gitu. Tapi ya kalau terus-terusan dibangkitin kurang nih ya dia pasti akan merasa seperti juga, ya, iya dok. jadi kayak percaya dikasih saat terus ya hancur juga dia lama-lama kan. Baik dokter,
Dan dia ini kan orangnya kan kepercayaan dirinya kurang ini kan dokter, orang imposter syndrome ini. Sebenarnya bagaimana sih pengaruh orang imposter syndrome ini dengan kepercayaan dirinya dokter? Oke. Jadi kan dia ngerasa yang kayak tadi kita bilang, dia ada kerasa ketidakpercayaan pada kemampuan dia. Kayak tadi nih anak tadi yang udah ujian dapat sekian, yang dia udah percaya diri nilai sekian itu udah cukup bagus sama dia, misalnya 98 dia udah cukup bagus. Dia udah ya udah deh saya udah usaha dan hasilnya juga nggak buruk-buruk amat, terus ditekan sama orang yang kok kamu harusnya bisa lebih bagus nih daripada ini. Siapapun kalau digitukan pun pasti akan menjatuhkan rasa percaya diri dia tadi, yang tadinya dia sudah cukup bangga dengan usaha dia, yang dia akhirnya berhasil lah dengan usahanya, terus tiba-tiba ditekan dengan kamu kurang deh gitu. Pasti Ya akan sih. menjatuhkan Benar-benar. percaya diri seseorang pastinya. Baik dokter, tadi kan dia orangnya kan kurang percaya diri nih kan dokter. Dan tadi yang dokter bilang ada yang perfeksionis. Sebenarnya tipe kepribadian, ada nggak tipe-tipe tertentu kepribadian yang mungkin membuat orang itu rentan terhadap imposter syndrome ini dok? Oke, kalau kepribadian sih mungkin bukan ya, tapi dia lebih ke tipe si tipenya. Jadi kalau di imposter syndrome itu ada beberapa tipe, salah satunya si perfeksionis. Si perfeksionis ini itu akan merasa kerjanya itu kurang apa ya, kerasa selalu kurang terus, bukan ada yang kurang bagus, kurang rapi gitu. Nah, jadi dia dengan keperfeksionisnya ini merasa menyebabkan semuanya jadi kayak kekurangan. Lalu ada yang namanya superwoman atau superman. Dia ngerasa semuanya bisa dia kerjain. Padahal kalau bandingkan dengan perfeksionis tadi kurang bagus, kurang ini. Nah, ini semuanya dia bisa ngerjain gitu. Dalam artian, aku bisa beresin ini, aku bisa buat ini, padahal ini jadinya seperti itu. Lalu ada yang bawaannya solois. Solois ini dia ngerasa harus kerja sendiri. Jadi dengan kemampuannya, sebenarnya aku bisa nih kerja sendiri tanpa bantuan orang lain gitu. Jadi dia ngerasa ya kalau dibantu sama orang lain dia malah jadi kurang gitu. Dengan solois ini kekurangan, saya baru bisa ngerjain sendiri tanpa bantuan orang. Nah, padahal di sudut ujung-ujung mungkin dia harus berbarengan sama orang lain. Inilah yang ujung-ujungnya jadi gangguan, menyebabkan pekerjaan tadi jadinya bermasalah seperti itu, Dr. Udin. Dan bagaimana sih dokter strategi penanggulangan yang efektif untuk imposter syndrome ini? Oke, pertama sekali mungkin kita ngubah dia tadi. Dia kan berpikiran negatif bahwa dia ngerasa tidak kompeten dan segala macam. Kita latihlah dia untuk lebih berpikiran positif. Dalam artian dia bisa berhasil, dia lebih mungkin dikasih kenaikan harga dirinya dan merasa percaya dirinya satu. Terus dia boleh nih nge-review ulang apa yang udah pernah dia kerjain. Jadi mungkin dia list kerjaan-kerjaan dia, oh ini ternyata berhasil, oh ini ternyata berhasil. Jadi esainya jadi kayak raport dia gitu, bahwa dia sebenarnya berhasil kok dengan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Dan kalau memang dia masih ngerasa dia kurang, dalam artian skill dia kurang, dia boleh pelatihan atau kursus untuk menaikkan skill dia tadi. Sehingga bisa dengan pelatihan tadi, melatih dia skillnya lagi kan bisa meningkatkan rasa percaya dirinya lagi. Dan yang pasti dia harus bisa mengontrol bahwa imposter syndrome-nya ini tuh jangan menguasai diri dia. Dalam artian ya dia harus bisa bangkit dari tekanan imposter syndrome ini tadi. Berarti dengan sebenarnya kayak kita lihat kayak buat diary gitu ya dok. Boleh gitu kan. Jadi dia nge-review akhirnya dia aku ini mampu sebenarnya kalau melihat dari situnya ya, dok. Iya, karena kan kalau dia kuasain dengan pikirannya aja, dia kan kayak pasti gagal. Padahal bukti-bukti di belakangnya tuh udah berhasil nih seorang gitu kan ya. Dan ada tidak dokter pendekatan secara terapeutik yang sering digunakan dalam bidang kesehatan mental untuk membantu orang dengan imposter syndrome ini, dokter? Oke, kembali lagi lihat kondisi pasiennya, terlalu beratkah atau terlalu ringan gitu. Kalau mungkin dengan cara ringan yang kayak tadi kita sarankan seperti itu dia bisa membaik, rasa saya tidak perlu membentukkan tenaga profesional. Tapi kalau sifatnya sudah sampai self esteemnya turun, dia rasa mungkin ada muncul gambaran depresi dan segala macam gitu kan, dan mempengaruhi proyek dia bekerja, jadinya ya mau nggak mau mungkin memang harus penanganan ke tenaga medis atau tenaga profesional dia perlu cari gitu. Oh, berarti kalau dengan misalnya dia sudah ada seperti tanda-tanda depresi atau misalnya kayaknya profesional ini bisa menyebabkan kecemasan juga ini. Benar, dokter, bisa ya. lebih kecenderung ke sana sebenarnya. Iya, baru dia bagusnya pastinya ke profesional kesehatan mental ya dokter. Betul.
Dan sebenarnya kan tadi kan dokter seperti ada distorsi kognitif atau bisa dibilang salah pemikiran ya dokter, bahwa dia Mhm. sebenarnya mampu, malah dia berpikir dia nggak mampu. Sebenarnya eh, distorsi kognitif apa ya saja yang ada di imposter syndrome ini? Oke, kalau distorsi connection ini kan memang, pikiran irasional ya, yang dimana nanti mungkin kalau pada kasus si imposter syndrome ini, dia lebih mendiskualifikasikan pikiran-pikiran positifnya. Jadi mungkin dia bisa sampai kayak, fortune teller nih, dia berpikir masa depan padahal belum kejadian. Misalnya dia ngelamar kerjaan nunggu-nunggu hasil, "Ah, saya bakal nggak keterima, pasti saya nggak akan ada yang pekerjakan saya." Nah, itu kan udah kayak cenayang dia seakan meramalkan masa depan seperti itu. Ada lagi nanti mungkin dia generalisasikan, di mana mungkin suatu pekerjaan itu nggak beres, ini semua pasti karena saya. Kesalahan saya gitu ya. Seperti itu kurang lebih contohnya Dokter Udin. Itulah yang distorsi kognitif atau bisa salah pemikiran dia tadi itu ya dokter ya. Dari akibat dari si imposter syndrome-nya tadi Dokter Udin. Dan misalnya ini dokter, kan imposter syndrome ini kemungkinan kan kalau kemarin saya ada wawancara juga kan, dia kan 80% nih kemungkinan orang terkena imposter syndrome sendiri. Dan sebenarnya bagaimana sih cara kita di masyarakat, mungkin teman-teman di rumah, untuk membangun sistem pendukung atau mencari dukungan dari orang lain yang bermanfaat untuk mengatasi imposter syndrome ini, dokter? Oke, mungkin satu kita mengubah habit kita ya. Kayak tadi di awal kan kita ada cerita nih, wah faktor keluarga juga salah satunya bisa memberi dampak seperti ini. Mungkin kita lebih bisa membiasakan diri walaupun mungkin tidak bagus gitu, belajar mengapresiasi usaha orang gitu. Dalam artian menghargai apa yang udah dia lakuin gitu. Jadi si orang ini pun walaupun kerjaannya dan kalaupun memang rasanya masih kurang ya mungkin kita minta koreksi atau nasihat atau mengajukan saran seperti itu. Tapi kita kalau langsung menjudge kamu kurang, kamu ini melabel dia seperti itu pasti akan menyebabkan tekanan sama orang. Betul. Nah, jadi kedepannya kita lebih menjaga seperti itu sih Dokter Udin. Berarti kita harus jangan, memang kebanyakan kita selalu sering menjudge ya, Dok. Apalagi sering kali membandingkan satu dengan yang lain ya kan. Betul. Kadang-kadang kan kita suka nih orang ibu-ibu ya si anu kok udah bisa begini Iya, anak saya benar, belum benar gitu. sekali dokter. Itu kan kadang-kadang jatuh ya anak walaupun dia masih kecil belum ngerti tapi kan dia ngerasa gitu bedanya. Terima kasih dokter. Mungkin tadi kita banyak kali yang sudah kita ketahui dokter ya. Memang yang paling penting sih kalau saya notice tadi itu memang jangan selalu menjudge ya dokter. Dan jangan ragu juga kita ke klinisi kesehatan mental ya dok. Apalagi juga jangan terlalu berpikiran negatif terhadap diri kita. Benar, memang pikiran negatif ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri kita juga. Betul. Terima kasih dokter atas masukan atau memberikan pembelajaran bagi kami dan juga teman-teman yang ada di rumah. Dan mungkin teman-teman yang ada di rumah ingin menjumpai dokter bisa di mana dokter? Oke, terima kasih Dokter Udin. Saya ada di Rumah Sakit Umum Murid Tugu Metodis Susana Wesley di Jalan Harmonika Baru, Pasar 2, Padang Bulan. Terima kasih dokter. Akhir kata saya mengucapkan tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa.